Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ustadz Hendro selaku Ketua FKSMM. Semoga Ustadz sehat selalu dalam lindungan Allah, dan pengurus-pengurus yang lain juga dalam lindungan Allah. Yang saya hormati Bapak BKM. Bapak BKM kurang sehat juga ya. Saya hari Kamis suntik saya 2 kali, oyong. Tapi karena ini ceramah, saya nggak didatangi. Datang apa? Masalahnya udah janji mau Ustadz Hendro, enak nggak datang. Tapi kayak ginilah Pak, kalau nanti oleng-oleng ceramahnya dimaklumi. Semoga Pak BKM dan pengurusnya sehat dalam lindungan Allah. Saya lihat hari ini BKM-nya luar biasa. Seumur-umur saya ngisi di FKSMM, dapat servis di sinilah nampaknya. Nasi gurih, jamu, susu kedelai, di mana-mana nggak ada aku tengok Pak. Di sini yang ada aku tengok ya. Kalau pas aku yang ceramah, berarti sini nggak sayang duit, sedekahnya bagus. Cuman rezekinya yang hadir sikit, itu cobaan. Supaya nggak berkurang pahalanya, mana yang berlebih bontotkan aja Pak. Nggak ada masalah itu. Yang penting kan niatnya. Jangan Bapak nanti wis gawe akeh-akeh apa tak omong membengi ojo akeh-akeh iki musim hujan. Jangan, kalau niat baik itu teruskan, jangan ditahan-tahan, nggak boleh. Pokoknya setiap makanan tuh kalau udah disiapkan habisnya itu. Saya memang nggak bisa makan. Kalau makan mau balik dia, ganti duit aja lah Pak. Aduh. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, para BKM yang hadir hari ini semuanya, dan YouTuber kita yang luar biasa. Semoga kita semuanya yang hadir, yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang susah diangkat Allah kesusahannya, dan dalam segala urusan dimudahkan oleh Allah.
Bapak saudaraku, saya ingin menyampaikan kajian Ahad ini subuh berkenaan dengan bagian diri kita yang disukai oleh jin atau setan. Kenapa kita sholat bisa nggak khusyuk? Karena setan. Kenapa kita sedekah bisa nggak ikhlas? Karena setan. Kenapa kita malas ibadah? Pasti karena setan. Memang setan ini luar biasa, Pak. Tapi saya heran masih banyak orang yang suka berteman dengan setan. Bapak saudaraku, Bapak buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ibu bapak yang dikeluarkan itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Setingkat Nabi saja bisa dikeluarkan dari surga. Masalahnya cuma satu, makan buah khuldi dikeluarkan dari surga. Setingkat Nabi, apalagi kita, salahnya banyak, bahkan berulang-ulang, diganggu setan lagi. Bagaimana itu, Pak? Makanya Allah ingatkan, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, karena setan itu adalah mengeluarkan orang tua kita dari surganya Allah. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6, Inna syaitan lakum adum fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak, setan itu musuh yang nyata bagi kita. Oleh karena itu, betul-betullah dia jadikan musuh, jangan dijadikan sahabat oleh kita. Siapakah sebenarnya yang disukai oleh setan? Tubuhnya itu, bagian tubuhnya itu ada yang disukai oleh setan. Dan dia sholat juga memang, tapi termasuk bagian tubuhnya disukai oleh setan. Apakah itu? Di bawah kuku-kuku manusia. Banyak orang sholat pelihara kuku panjang nggak, Pak? Masih ada nggak orang suka pelihara kuku panjang? Ada, Pak. Padahal sholat, padahal guru, kukunya panjang. Kalau sering panjang tuh jempol, kelingking, itu sering tuh. Kok panjang, Pak? Cantik katanya. Dia nggak tahu setan itu suka dengan kuku-kuku yang panjang. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, yaitu semuanya tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Bapak saudaraku, siapa yang kukunya lewat 40 malam, berarti dia sudah berniat memanjangkan kukunya. Lalu kata Rasulullah, potong pendeklah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat dengan sihir rayuan
serta godaan lewat kuku-kuku yang panjang. Jadi kuku panjang itu Pak perekat setan. Makanya ada lem setan. Lem setan, lem yang paling lengket Pak. Ya. Lem kambing kalah Pak. Karena kambing takut sama setan. Lem apa lagi? Lem kanji apa lagi? Lem setan lah yang ngeri Pak. Semua lengket dibuat dia. Jadi Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada muazin pegang mik kukunya panjang pula. Allah, yang enggak aja nengok, panjang kali kuku Waudin tuh nih. Kok enggak malu yang ngajen kawan setan itu? Di sini siapa tukang ngajen Pak? Coba tengok kuku Bapak. Enggak kawan setan, enggak ada. Hampir aja Pak, hampir. Tahu Pak, kalau sudah dikumandangkan azan, setan tuh lari terbirit-birit. Tapi karena kukunya panjang, dia berondok ke kukunya. Orang-orang yang diruqyah kalau kukunya panjang, payah ngusirnya. Jadi kuku-kuku panjang potong. Bapak bangun tidur, itu yang dianjurkan kita pegang mata atau cuci tangan. Kan banyak orang bangun tidur langsung gini-gini Pak. Gini-gini. Bapak kalau bangun tidur langsung bersih-bersih atau cuci tangan? Hah? Bapak apa? Bersih-bersih kan? Bersih-bersih. Nah, Bapak kucek-kucek ke tahe. Nah, Bu, Ibu kalau bangun tidur kucek-kucek dulu atau cuci tangan dulu? Betul ya, jangan bohong. Anjurannya cuci tangan dulu. Kenapa? Waktu kita tidur, tangan kita ini lasak. Rekreasi tak kemana-mana. Orang kalau tidur Pak pakai sarung, garuknya leluasa tuh. Tengoklah Pak. Jadi Bapak saudaraku, bangun tidur ini kuman semua kuku-kukunya nih. Entah garuk apa-apa. Terus pegang mata. Kuman lah yang diletakkan di situ. Maka cuci tangan dulu. Bapak saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Terus gimana ini? Dosanya udah banyak dari tangan. Potong kukumu dan berwuduklah cuci pergelangan tanganmu. Memang enggak wajib mencuci pergelangan tangan ini, enggak wajib. Rupanya di pergelangan tangan kita ini ada kukunya, situlah yang banyak dosanya. Karena kuku-kuku yang panjang. Maka saudaraku, nanti kalau kita kukunya panjang, berarti dia harus sadar dirinya itu adalah kawan setan. Cara motong kuku. Biasanya Bapak motong kuku kayak mana? Bapak kalau motong kuku kayak mana? Dari mana dulu? Apa? Telunjuk. Bapak dari mana motong kuku? Jempol. Jempol. Bapak jempol. Bapak jentik. 4 orang aja beda Pak. Nah, sekarang Pak, yang penting kan dipotong udah bagus. Tapi ulama kita mengajarkan kalau motong kuku karena ada terapinya, telunjuk sebelah kanan.
tengah, manis, kelingking, sisakan jempol, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, jempol. Ingat Pak? Ulang lagi ya. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, jempol. Jempol terakhir Pak. Ya, terakhir yang kanan. Baik. Bapak saudaraku, selanjutnya yang disukai setan. Jadi tadi yang kukunya panjang tuh sholat itu pasti payah khusyuk tuh. Pura-pura soleh aja itu dia. Makanya kalau orang yang masih mau sholat tapi kukunya panjang, pura-pura soleh, karena kawan setan masih diletakkan. Yang kedua, lubang mulut manusia. Lubang mulut manusia. Kenapa dengan lubang mulut manusia? Karena menguap manusia ini. Bapak saudaraku, kata Rasulullah, menguap itu datangnya dari setan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita kalau sholat Jumat 15 menitnya khutbah, kenapa Bapak kok nunduk terus Pak? Lima 15 menitnya Bapak dengarkan, macam nggak suruh sama yang khutbah. Gini semua. Makanya saya kalau khutbah, saya macam orang bentak-bentak saya, biar nggak tidur orang itu. Ya, khutbah singkat, udah singkat tidur, menguap-nguap itu kadang. Sholat lagi, walah, kalau udah sholat nguap-nguap, ngaji nguap. Wirid Yasin, tengoklah kalau Bapak ada orang wirid Yasin, tahlilan, ngantuk tuh yang nggak bawa. Begitu la ilaha illallah itu pun bangun karena mecah-mecah kerupuk mie rebus, kercak-kercak bangun. Karena setan ini memang luar biasa Pak. Tapi kenapa kita nonton bola kok nggak ngantuk? Nyeritain orang nggak pernah ngantuk, giliran ibadah kok ngantuk. Jadi memang kata Rasul, menguap itu datang dari setan. At-tasa'ubu fa innama huwa minasyaiton fa idza tasa'aba ahadukum falyaraddahu mastata'a. Menguap itu datang dari setan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, hendaklah menahan semampunya. Ada orang nguap sholat sampai bunyi lagi. Ya dia nggak terasa, kita sebelahnya mau bau kali mulut kawannya. Dia nggak mikirkan kita sebelah. Bapak, saudaraku, itu suruh nutup mulutnya. Kalau nggak ditutup, setan masuk ke dalam mulutnya. Jadi Ustadz, kayak mana nih biar setan yang nggak selalu di mulut kita? Nah, kalau berwudu, kumur-kumur,
banyak orang berwudu, makanya bersiwak itu bagus. Cuman kita kan ada orang yang gila nengok siwak dikantongi. Jorok kali waktu masa sikat gigi dikantongi. Kau pau kau bukan sikat gigi, itu siwak. Itu siwak. Kalau mau nengok kita di Madinah, orang-orang kalau mau ziarah sholat di ini blank nih. Apa nama itu? Sholat apa itu? Raudatul Miyah. Raudah, di Raudah taman-taman surga itu bawa siwak gitu, orang-orang tuh siwaknya kecil. Rupanya kalau bersiwak itu datang berkah dan ridha Allah. Segala kemudahan kalau mau ibadah dimudahkan sama Allah. Makanya kita kalau wudu biar bagus ibadahnya, kumur-kumur bukannya kumur, tapi gosokin, cek 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 cek. Dibuang apa ditelan? Kalau puasa telan. Buangnya sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena setannya di sebelah kiri. Ini kita bahas setan ini. Makanya jangan sampai kena kaki kawan di sebelah kiri. Tersinggung, kau pikir aku setan. Makanya ada masjid, tempat wuduknya nggak ada tempat air yang rendah itu, sama makramiknya. Dia buang ludah, kena kaki awak, jijiknya awak nengok. Inilah salah ini. Nampak kali ini yang bangun masjid ini, tukangnya nggak sholat di masjid nih. Bodoh. Kan banyak tukang nggak sholat, Pak. Makanya cari tukang tuh yang sholat. Ini kadang tukang ajan tidur di sebelah masjid. Pau. Pantes susah hidup kau. Tengoklah Pak, nggak percaya. Orang ajan-ajan tidur, nggak malu dia. Orang pulang bangun dia. Semoga tukang-tukang diampuni Allah dosa-dosanya dan segera ditobatkan yang belum bertobat. Dan aku pun kena lolah tukang juga. Pak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumur-kumur gosok, buanglah kiri. Tapi kumur-kumur enggak wajib, memang enggak wajib. Tapi kegunaan kumur-kumur itu untuk menghindarin setan. Baik. Yang ketiga, lubang hidung manusia. Lubang hidung manusia. Kenapa setan suka dengan hidung manusia? Idza staiqaza ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanshir salasah. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu lalu beristinsar sebanyak 3 kali, karena setan bermalam di batang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Rupanya setan nginap di hidung manusia. Makanya setan tuh suka dengan hidung-hidung yang nyepor. Karena hotel bintang 5 lebar. Jangan tersinggung ya Pak. Ustadz Indra hidung termasuklah yang disukai setan. Hidungnya besar disukai setan karena lubangnya besar. Nginap di situ dia Pak. Makanya Bapak saudaraku,
Kita kalau berwudu bukan cuci hidung. Yang banyak orang cuci hidung ini. Gini, yang disuruh itu istinsar. Ambil air, hirup, tarik. Kuat. Nanti keluarnya kan dari kuping. Baru sisuk ninggal metu kene kabeh. Tarik sikit, keluarkan. Tarik sikit. Kenapa? Ini tempat nginap malam setan. Makanya Pak, saudaraku, kalau kita mau tidur, anjurannya berwudu dulu. Sebenarnya wudu ini nggak bayar loh Pak. Tapi malas orang wudu. Ada saatnya kita nggak mau wudu, ulah meriang, aku tayamum membengi, dingin kali, begini mak. Tadi pagi lah aku berwudu, menggigil, makanya saya pigi tadi, pigi enggak ya, sampai handphone pun ketinggalan, pinjam handphone bapak ya, maaf ya, nanti bagi dua kita. Pahalanya lobang yang keempat, lobang telinga manusia. Ini perkara lobang-lobang aja nih. Lobang telinga manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki. Dikatakan ia berterusan tidur hingga masuk waktu subuh. Ia tidak bangun mengerjakan sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Kadang kita dengar azan, kita abaikan panggilan azan. Kata Rasulullah, siapa yang mendengar suara azan lalu tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka siramkan timah yang mendidih di telinganya. Sur kita dengan kerjaan kita, padahal sudah azan. Di sana ajalah, masjid sana aja, masih terkejar nih. Dikejarnya, rupanya terkejarlah, putus rantai kecelakaan. Nggak sampai di masjid yang dituju. Nah gitu dia. Setannya ini karena udah ngencingin telinga dari pagi sampai siang, sampai asar, terus lalai dalam panggilan-panggilan azan. Makanya berwudu itu memang tidak wajib cuci telinga. Sunnah. Kenapa dicuci? Karena telinga-telinga kita ini kadang bisa menyebabkan kita masuk neraka jahanam. Walahum adzanul la yasma'una biha. Punya telinganya tapi enggak digunakan mendengarkan perintah Allah, masuk neraka jahanam. Jadi gara-gara setan mengencingi telinganya, kita bisa masuk dalam nerakanya Allah. Bapak saudaraku, yang kelima, urat darah manusia. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran dalam tubuh. Bagaimana menghindarinya? Banyak berzikir. Orang-orang berzikir, insyaallah peredaran darahnya akan lebih baik. Yang keenam, lubang pusar manusia. Kenapa setan suka dengan lubang pusar manusia? Karena di pusar manusia itu banyak kuman.
Di pusar manusia itu Pak, banyak kotoran. Makanya kita kalau mandi, pusar-pusarnya dibersihkan. Udel. Dan setan paling nggak suka dengan udel bodong. Karena udel bodong selalu jedutin setan. Karena udel bodong ini bersih. Udel yang di dalam itu. Maka bersihkan Pak kalau mandi. Mohon maaf. Kalau dalam keadaan mandi junub, bersihkan. Dalam keadaan apa bersih? Oles pakai minyak kayu putih. Kadang tanpa kita sadari, rupanya di pusar kita pun banyak yang disukai oleh setan. Kadang kita begini, kenapa lah sholatku ini kok nggak kusuk ya? Pikiranku kok melayang-melayang aja sholat. Nah coba diperiksa-periksa lah pusarnya. Ini anggap sepele nih semua nih. Tapi ini adalah bagian tubuh manusia yang disukai oleh setan. Terakhir, lobang kemaluan manusia. Buka Al-Quran surah Al-Mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum an salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Mereka yang bisa menjaga pandangan, menjaga pembicaraan, dan termasuk adalah kemaluannya. Banyak orang sholat mau, puasa mau, zikir mau, bezinah pun mau. Banyak orang tanah suci mau, bolak-balik ke tanah suci, tapi berzina pun mau. Makanya bapak saudaraku, kita mungkin ibadah sendiri masih mau. Ibadah sendiri mau, ditengok orang lebih banter ibadahnya. Ketika kita buat maksiat, gak ada orang lebih banter buat maksiatnya. Makanya bapak saudaraku yang diingatkan itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Di dalam mana? Surga Firdaus. Banyak sekali hari ini kita laki-laki Pak dikalahkan dengan dengan nafsunya. Makanya kenapa ya kok kenikmatannya berbeda. Rupanya kata Rasulullah, setan itu menambahi kenikmatan ketika berzina, Pak. Bapak bisa lihat, ada orang sudah berumah tangga, udah tua, diingatkan sama tetangganya, Pak, Bapak nggak malu Pak ditengok sama orang, anak Bapak udah besar-besar, Bapak udah ke tanah suci bolak-balik. Alah, mikirkan orang. Perempuan pun kadang gitu. Kalau nggak ada suaminya merantau, mohon maaf, imannya lemah, ganggu suami orang. Rupanya ketika dia berzina, beda rasanya, karena setan ikut bersamanya. Jadi bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada orang yang doyan berzina ketimbang, mohon maaf, ketimbang yang halal. Padahal istrinya ada, tapi sama istrinya dia nggak dapat kebahagiaan, nggak dapat kepuasan. Dia lebih dapat dengan yang lain. Padahal yang lain itu sampai kadang kita gini, loh, ikut cewek yo, padahal elek, lebih cantik bojone, pau. Sekarang bukan masalah elek cantik, kenikmatannya itu Pak. Karena ketika dia melakukan dosa, setan ikut bersamanya, menambahkan kenikmatannya. Jadi Pak, kita jangan tertipu. Begitu dia nikah, rasane podo waneh. Waktu becewek, rasane 7 kali lipat.
Selingkuh 7 kali lipat. Begitu dan nikah, rasanya podo kambek bojo yang pertama meneh. Gitu, Pak. Makanya artinya apa? Kita kalau mau terhindar dari gangguan kemaluan, maka istinjaklah yang benar. Teringatnya bapak-bapak kencingnya jongkok apa berdiri? Nah, ya bagus. Yang berdiri itu biasanya buka pintu mobil, diuyuhilah ban mobil. Ya Pak ya. Kalau bapak tidak jongkok, nampak Umar, dimarah nanti bapak itu. Umar gak ada lagi. Nah, kenapa harus kencingnya jongkok? Rupanya kalau kita berdiri kencingnya, waktu nanti kita dalam keadaan rukuk dan sujud, itu mau nanti menetes lagi. Kalau nggak percaya bapak, pakai sempak pagi, bukanya sore, cium sempaknya. Kalau nggak tengiknya setengah mampus itu Pak. Nah, jadi inilah yang dapat kita sampaikan 7 bagian tubuh manusia yang disukai oleh jin, yang disukai oleh setan. Yang ini adalah musuh kita yang harus kita lawan. Perhatikan ketika kita berwudu, bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita berkumur-kumur, bagaimana kita menghirup air, bagaimana kita membasuh telinga, dan bisa diperhatikan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.